Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mupel bahasa Indonesia tema 3 benda di sekitarku, sub tema 2 wujud benda, materi wujud benda. Manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya, karena benda yang ada di sekitarnya dapat mempermudah pekerjaan manusia. Apa sih benda itu? Ya, benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda ada yang terbentuk dari alam, misalnya batu, air, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan benda juga ada yang terbuat buatan manusia, misalnya gunting, ember, kertas, ya, baju, dan lain-lain. Itu adalah buatan manusia. Benda-benda itu mempunyai wujud. Apa saja ya wujud benda itu? Kemarin kita sudah belajar ya. Wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kalian lihat, ini adalah contoh benda padat. Ada bola, gelas, ember, timbangan, pisau, lalu ada penggaris, ya, ada apa nih, segitiga, serbet, atau ada juga ada sendok kayu. Ini adalah contoh benda padat. Sedangkan ini adalah benda cair. Misalnya nih sabun cuci tangan, sabun cair cuci tangan ini, terus air minum kita, lalu kecap, lalu sirup, ini adalah benda cair. Kalau ini benda gas, mana yang gasnya ini nih, asapnya nih, uapnya, uap inilah yang dinamakan gas. Ya, lalu LPG nih yang di dalam ininya, gas ininya, gas LPG-nya yang dinamakan benda gas. Balon juga ini, gas hidrogennya yang buat balon ini terbang, inilah yang dinamakan benda gas. Atau asap nih, asap dari kendaraan, asap dari pabrik, ini namanya juga benda gas. Nah, nanti kalian masukkan ya, mana yang benda padat, mana yang benda cair, mana benda gas. Benda memiliki ciri-ciri: 1, mempunyai massa atau berat. Nih contoh, ada 2 benda, nih ada 2 bola. 1 bola basket, yang satu lagi bola sepak bola, ya. Mana yang lebih berat? Kalau kita lihat, ternyata yang lebih berat adalah bola basket. Kenapa? Karena massanya ini lebih banyak dibandingkan dengan sepak bola nih, ya, bola untuk sepak bola. Jadi lebih besar atau lebih berat bola basket dibandingkan bola ini. Nah, berat atau massa benda diukur dengan timbangan atau neraca. Ini timbangan atau neraca. Satuan untuk mengukur berat atau massa disebut juga dengan kilogram atau disingkat kg. Ini ada angka-angkanya ya. Ciri benda yang kedua adalah volume. Volume apa sih? Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Ini lihat, ada 2 gelas, gelas A dan gelas B. Gelas A berisi ikan, yang gelas B berisi ikan juga. Coba kita bandingkan, mana yang lebih besar, yang A atau yang B? Ternyata yang lebih besar adalah yang A, karena A volumenya lebih banyak atau lebih besar daripada yang B. Benda padat ya adalah suatu benda yang berbentuk padat, mempunyai struktur yang kuat, kaku, tidak mudah berubah bentuk dan volumenya. Contohnya misalnya kayu, ya, kamu pegang, bentuknya seperti kayu juga kan. Terus kamu taruh di bawah di meja, bentuknya seperti kayu juga. Atau pensil deh, yang gampang, pensil kamu pegang, bentuknya seperti apa? Pensil kamu taruh di dalam gelas, bentuknya seperti apa? Pensil juga. Jadi bentuknya tidak berubah, bentuknya tetap sama. Bagaimana dengan benda cair? Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, mempunyai sifat mengalir dari atas ke bawah, ya, atau dari pegunungan ke dataran rendah, basah, bentuknya tidak tetap, atau menyesuaikan tempat yang ditempatinya, serta volumenya tetap. Misalnya gini, air di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Tapi ketika kita pindahkan air ke dalam piring, bentuknya akan seperti piring. Kita pindahkan lagi ke dalam botol, air akan bentuknya seperti botol. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dan mengisi ruang.
Tadi contohnya adalah asap kendaraan ya, atau asap pabrik. Angin nih, ketika kamu bernafas kamu hembuskan, itu juga namanya gas. Uap air, ketika ibu masak sampai mendidih ada uap airnya, itu terasa panas kalau kamu pegang. Atau oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan, itu juga termasuk benda gas. Berat suatu benda bergantung pada gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik bumi ya. Jadi kalau namanya gaya tarik bumi itu disebut juga dengan gravitasi. Nah, demikian pelajaran kita hari ini, dilanjutkan dengan percobaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.